Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai materi konsep dasar sistem dan informasi. Nah, jadi di sini saya yakin kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah ini, yaitu sistem dan informasi. Dan bahkan setiap harinya, setiap hari itu pasti kita berinteraksi dengan sistem dan informasi ini tanpa kita sadari. Jadi, dengan demikian setidaknya kita juga harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem dan apa sih yang dimaksud dengan informasi. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu mengenai sistem dan informasi. Jadi di sini sistem didefinisikan yaitu seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sistem ini didefinisikan oleh Jordan B. Davis. Kemudian, sistem yaitu sekelompok elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Ini didefinisikan oleh Raymond McCloud. Nah, jadi dari definisi kedua ini itu sebenarnya memiliki maksud yang sama ya, yaitu bahwa suatu sistem itu merupakan seperangkat unsur-unsur atau sekumpulan dari elemen-elemen di mana unsur atau elemen tersebut nantinya saling berkaitan satu dengan yang lain, saling terintegrasi untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi sebuah sistem itu dibuat pasti mempunyai tujuan ya. Tergantung dari sistem apa yang akan kita buat itu nantinya. Contoh sistem ini sangat banyak sekali ya. Bahkan contoh sederhananya saja ya, misalkan yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu banyak sekali contoh sistem. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan ya, dan banyak yang lainnya. Nah, contohnya misalkan seperti sistem pernafasan ini pasti ada bagian-bagian yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan pastinya bagian-bagian tersebut pasti saling bekerja sama. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bernafas. Nah, jadi kalau misalkan ada salah satu gangguannya itu yang mengalami gangguan, tentunya nanti sistemnya juga akan bekerja itu tidak akan optimal, akan terganggu sistemnya. Apalagi misalkan di dalam tubuh kita ya ada salah satu bagian yang terganggu, pasti akan menyebabkan diri kita mungkin bisa sakit ya. Nah, jadi hal seperti itu contoh sederhananya. Jadi sistemnya seperti yang dikatakan ini, biar bisa berdiri dari sekumpulan unsur-unsur yang pastinya nanti saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Adapun contoh yang lain, misalkan mengenai sistem absensi mahasiswa. Nah, untuk sistem absensi mahasiswa ini tentunya pasti akan melibatkan mahasiswa. Kalau misalkan absensinya dibuat sebagus mungkin ya, tapi tanpa ada mahasiswa ya percuma, sistemnya itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, jadi kalau membuat sistem absensi mahasiswa ini, maka mahasiswa peserta untuk melakukan absensi dia harus login dulu. Setelah login dia baru melakukan absensi, misalkan seperti itu ya. Dan nanti data absennya akan direkap secara otomatis, misalkan seperti itu ya. Jadi contoh sistemnya. Nah, jadi ini dia pentingnya mengenai kita belajar, kita memahami mengenai sistem itu apa. Jadi setidaknya kalian
harus tahu nantinya, oh sistem itu gini loh, yang dimaksud dengan sistem ini itu loh. Nah, jadi itu dia contoh sebuah sistem. Kita juga bisa mencari tahu contoh-contoh sistem itu apa saja dari banyaknya sumber-sumber yang tersedia. Nah, misalkan ada lagi contohnya mengenai sistem di suatu tempat ya. Nah, jadi di tempat ini yaitu toko bangunan, misalkan ada pelanggan yang mau membeli material, kemudian ada petugas di toko bangunan tersebut, dia mau membeli barang apa saja atau materialnya apa saja, dia kalau mau membeli pasti ke petugasnya. Nah, jadi dari petugasnya nanti akan membuat nota, kemudian pelanggannya itu nanti akan ada melakukan proses transaksi atau pembayaran. Nah ya, jadi dari besarnya pesanan apa saja yang sudah dia sampaikan ya, kemudian dilakukan oleh si petugas itu tadi yang akan membuatkan laporannya. Nah, ini kan juga contoh-contoh sederhana mengenai sistem gitu ya. Nah, kalau contoh yang barusan saya sampaikan ini, unsur-unsurnya pasti nanti ada pelanggan, kemudian ada petugas, satu lagi kemungkinan ada pemilik bisnis. Pemilik ini fungsinya adalah dia yang menerima laporannya itu, ya, dari penjualan yang sudah dilakukan gitu. Jadi itu dia unsur-unsurnya yang pasti saling berkaitan satu dengan yang lain gitu kan. Kalau misalkan hanya ada petugas sama pemiliknya tapi tidak ada pembelinya, ya sistemnya tidak akan ada gitu, transaksi penjualannya gitu ya. Yang mau dibuatkan laporan juga tidak ada kalau tidak ada transaksinya gitu. Jadi itu semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi contoh sederhananya saya sudah bilang tadi beberapa contohnya mengenai sistem. Jadi kita bisa mengkategorikan sistem itu sebenarnya menjadi dua, yaitu sistem yang manual dan sistem yang terkomputerisasi. Ini wajib kita pahami ya, apa yang dimaksud dengan sistem yang dilakukan manual dan apa yang dimaksud dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Nah, jadi harus bisa membedakan mana yang manual dan mana yang terkomputerisasi. Jadi kalau untuk sistem manual itu tidak hanya cuma tulisan tangan. Oh, ini semuanya tulisan tangan, semuanya ini dikatakan sistem manual. Tidak ya. Kalau misalkan di dalam tempat tersebut sudah menggunakan software dan menggunakan seperti Word, Excel, itu pun juga masih dikatakan sebagai manual sistemnya ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sistem terkomputerisasi, salah satu ciri yang mencirikan bahwa sistem itu sudah terkomputerisasi itu adalah bahwa sistemnya itu sudah menggunakan satu media penyimpanan, yaitu menggunakan data. Mau aplikasi programnya itu sederhana sekalipun, kalau dia sudah menggunakan database, berarti itu sudah dikatakan terkomputerisasi gitu. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi kayak seperti itu ya, sistem absensi mahasiswa pasti itu sudah terkomputerisasi gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang di toko penjualan material, yang di toko bangunan tadi misalnya, sistemnya tadi apakah sudah terkomputerisasi ya? Kalau misalkan belum ada aplikasi program yang diterapkan, belum menggunakan database, yaitu masih dikatakan manual. Jadi seperti itu. Selanjutnya
sistem ini juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik sistem itu ada 8. Dimulai yang pertama yaitu komponen, yang kedua lingkungan luar, yang ketiga batasan, yang keempat interface, yang kelima input, yang keenam proses, yang ketujuh output, dan yang terakhir sasaran atau tujuan. Jadi pasti karakteristik sistem itu memiliki sasaran atau tujuan. Nah, yang ambil dari bukunya Mulyanto di tahun 2009 yang mengenai karakteristik sistem. Yang pertama adalah komponen. Komponen sistem itu di sini diartikan yaitu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Jadi suatu sistem ini merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar atau disebut dengan istilah subsistem. Sedangkan sistem yang lebih besar tersebut disebut dengan lingkungannya. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan sistem penjualan ini material atau di toko bangunan tadi, komponennya siapa? Yaitu ada pelanggan, kemudian ada petugas, kemudian ada pemilik. Jadi kalau kita mau membahas tentang sistem, itu terakhir pasti harus membahas mengenai pelaporannya. Harus pelaporan ini fungsinya nanti sebagai bahan evaluasi bagi pemilik untuk dapat diambil keputusan dan juga untuk melihat apakah kinerja dari sistemnya ini dalam periode 1 bulan apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum gitu. Misalkan pendapatannya mengalami kenaikan atau penurunan, itu dia ya, bisa dievaluasi sehingga nantinya bisa mengambil kebijakan untuk kedepannya. Jadi harus bagaimana sistemnya begitu ya. Makanya komponen ini harus bisa menentukan dalam sistem itu komponennya siapa saja ya. Komponen ini bisa berupa unsur-unsur, bisa berupa elemen-elemen, atau bisa juga berupa subsistem yang semuanya itu saling bekerja sama atau berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya yang kedua ada batas sistem atau boundary. Jadi batas sistem merupakan pembatas atau pemisah suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Nah, yang ketiga ada lingkungan luar sistem atau environment, yaitu merupakan sesuatu di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem tersebut, baik pengaruh yang menguntungkan atau pengaruh yang merugikan. Yang keempat ada penghubung sistem atau interface, yaitu merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya sistem penghubung, sistem akan berisi kumpulan subsistem yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Next, yang kelima ada masukan sistem atau input, yaitu merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, di mana sistem tersebut dapat berupa bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut beroperasi atau maintenance input. Dan masukan yang diproses akan mendapatkan keluaran yaitu signal out input ya. Nah, yang ke-6 ada keluaran sistem atau output, yaitu merupakan hasil dari pemrosesan yang berupa informasi yang bisa dimasukkan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan.
Yang ketujuh ada pengolah sistem atau proses, yaitu merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan dan menjadi keluaran yang kita inginkan ya. Dan yang terakhir ada sasaran sistem atau objektif, yaitu merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem tersebut agar menjadi terarah dan terkendali. Berikutnya ini ada yang namanya klasifikasi sistem. Jadi ini klasifikasi sistem ini ada versusnya ya. Misalkan sistem abstrak lawannya sistem fisik, sistem alamiah lawannya sistem buatan manusia, sistem probabilistik itu lawannya sistem deterministik, dan sistem tertutup itu lawannya sistem terbuka. Ini kita akan bahas ya satu persatu. Jadi masih saya ambil dari referensi bukunya Mulyanto tahun 2009. Beliau jelaskan mengenai klasifikasi sistem. Yang pertama mengenai sistem abstrak dan sistem fisik. Kalau namanya sistem abstrak yaitu tidak tampak secara fisik. Kalau sistem fisik ya bisa dilihat wujudnya gitu secara fisik ya kan. Kalau sistem abstrak ini dicontohkan misalnya adanya sistem teologi. Sistem teologi itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini kan tidak terlihat secara fisiknya, yaitu sedangkan kalau sistem fisik yang sistemnya tampak secara fisik, yang bisa dilihat dengan mata. Contohnya misalkan seperti sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem akuntansi. Di sini ya kita bisa melihatnya secara kasat mata. Oh ini sistem komputer, oh ini gitu ya. Jadi ini kebalikannya antara sistem abstrak dan sistem fisik. Berikutnya adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Kalau sistem alamiah berarti yaitu sistem yang dibuat tanpa campur tangan manusia. Jadi sistem itu terjadinya karena adanya proses alam dan bukan buatan dari manusia gitu. Jadi tanpa melibatkan manusia. Kalau sistem buatan manusia jelas yang dibuat oleh manusia ya. Sistem yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya kalau misalkan sistem alamiah seperti tata surya, sistem rotasi bumi, itu kan benar-benar tidak melibatkan manusia gitu. Jadi untuk membuatnya tuh kuasa ilahi ya kalau mengenai sistem ini. Sedangkan kalau untuk sistem manusia ya atau human made system, yaitu contohnya seperti sistem komputer, sistem transportasi. Transportasi itu jelas pasti ini dibuat oleh manusia, melibatkan manusia gitu di dalamnya. Berikutnya ada sistem tertentu dan tak tentu. Kalau sistem tertentu itu yang dapat diprediksi secara cepat dan pasti. Contohnya ini adalah sistem komputer. Sistem komputer itu bisa diprediksi, misalkan jangka waktu penggunaannya. Jadi sistem komputer itu tidak bisa selamanya dipakai, itu enggak pasti, nanti akan ada update, pasti ada perubahan, disesuaikan dengan kemajuan zaman tentunya ya. Jadi biasanya penggunaan sistem komputer itu juga ada jangka waktunya kan, ada masanya. Misalkan 2-3 tahun mungkin masih bisa digunakan, tapi setelah 3 tahun itu harus diperbaiki kembali seperti itu. Sedangkan kalau sistem tak tentu itu adalah sistem yang tidak dapat diprediksi ya, karena mengandung unsur probabilitas gitu kan. Contohnya sistem persediaan. Kalau persediaan barang kadang kan bisa jadi tidak bisa diprediksi, karena kadang
apa tuh namanya, transaksi penjualan yang banyak, kadang ada yang tidak ada, dan itu juga mungkin sepi, mungkin di lain hari nanti terjadi overload transaksinya. Nah, ini kadang juga tidak bisa diprediksi yang mengenai sistem persediaan. Oke, berikutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi kalau sistem tertutup itu adalah sistem yang benar-benar tidak ada hubungan dengan lingkungan luar. Sistem terbuka itu memiliki hubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar sistemnya ya. Kalau misalkan sistem terbuka mungkin banyak ya, contohnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga dikatakan sebagai sistem terbuka ya. Tertutup salah satu contohnya mungkin di laboratorium yang benar-benar tidak boleh ada orang lain yang masuk di dalamnya gitu, jadi tidak ada berkaitan dengan lingkungan luar sistem. Oke, ini dia mengenai klasifikasi sistem. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar sistem informasi. Nah, kita tahu di sini bahwa data itu kalau tidak diolah kan hanya berupa data. Data itu bisa berupa angka, huruf, kumpulan, fakta, dan yang data belum diolah. Jadi kalau misalkan tidak diolah ya tidak ada fungsinya gitu. Sehingga data itu harus dikelola. Setelah data itu diolah nanti akan menghasilkan suatu informasi gitu. Jadi informasi itu bisa diartikan adalah data yang diteliti, diolah sehingga membentuk suatu yang lebih berarti gitu kan. Itu disebut dengan informasi. Jadi menurut Mulyanto 2009 bahwa suatu informasi merupakan data yang telah diolah dan bermanfaat. Maka dari itu ada beberapa informasi diantaranya akurat, yaitu sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi maka penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang mengubah atau merusak informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan akurat apabila jelas maksudnya dan tidak ada kesalahan-kesalahan. Next, ada relevance, yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya, bahwa informasi harus bermanfaat bagi pemakainya. Selanjutnya ada tepat waktu atau timelines, yaitu informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data. Data tidak boleh terlambat karena informasi yang terlambat tidak mempunyai nilai yang baik. Oke, nah makanya sangat penting sekali kita belajar mengenai sistem dan informasi itu sendiri. Jadi ini dia adalah contoh-contoh mengenai sistem informasi yang ada di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kan pasti banyak sekali sistemnya, banyak subsistem yang ada di situ gitu. Jadi mulai dari sistem pendaftaran bagaimana, terus nanti sistem pemeriksaan nanti bagaimana ya, pembayarannya dan yang lainnya seperti yang ada di gambar. Jadi yang terakhir itu dia contoh dari analisa karakteristik sistem informasi pengolahan yang ada pada data pasien pada rumah sakit. Kita bisa lihat di sini terdapat komponennya yaitu lingkungan luar, batasan, interface, ada input, proses, output, dan sasaran atau tujuannya. Ini dia yang ada pada rumah sakit ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan pertama ya. Sampai
bertemu di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.